Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita Umdatul Ahkam. Ini kita ulang sedikit insyaallah pembahasan hadis yang 175 insyaallah tentang masalah sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ilmi sayri salihin fid darain amin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa tasahharu, kalian makan sahurlah. Karena sungguhnya makan sahur terdapat suatu keberkahan. Ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang makan sahur. Walaupun toh mungkin berat, dirasa berat sebagian di antara orang, ataupun mungkin sebagian di antara orang dia tidak mau untuk makan sahur bukan karena faktor kenyangnya ataupun bukan karena faktor laparnya, tetapi adalah dia tidak mau ataupun tidak tahu tentang adanya makan sahur. Itu disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Berarti di saat suatu hukum dari suatu perbuatan ataupun suatu amalan itu dihukumi sunnah, maka sangat merugi orang-orang yang aslinya dia bisa untuk melaksanakan kesunahan, kemudian dia tidak mau untuk melaksanakannya. Padahal sangat mudah, tetapi hanya orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah SWT yang dia bisa atau mau untuk bela-belain diri. Makan sahur. Banyak fadilahnya, ada keberkahan dan juga pembeda antara siyamina wa siyami ahli kitab. Pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab Nasrani dan juga Yahudi itu adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Berarti di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani di zaman dahulu, mereka di saat puasa mereka itu tidak makan sahur. Biar beda antara umat Islam dan orang-orang ahli kitab, maka umat Islam mereka disuruh makan sahur oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi memang di sini ada suatu keberkahan. Ada suatu keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Kata sebagian di antara ulama, tambahnya suatu kebaikan itu adalah suatu keberkahan. Allah berikan keberkahan, kebaikan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usia, mungkin dalam waktu, mungkin dalam harta benda, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini hanya disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam makan sahur itu ada suatu keberkahan. Kita nggak mengetahui Allah di mana Allah menempatkan keberkahan tersebut itu diletakkan di mana. Tapi yang jelas ada kemungkinan bisa misalnya ada orang dia makan sahur, maka karena Allah berikan suatu keberkahan di dalam hari tersebut yang mana dia puasa diawali dan makan sahur, maka ada potensi di saat sebelumnya dia itu tidak sholat qobliyah ba'diyah, tetapi di saat dia puasa hari itu karena mungkin diawali oleh makan sahur, Allah berikan suatu keberkahan waktu yang digunakan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah, qobliyah ba'diyah, sholat duha. Maka ini adalah suatu bentuk di antara keberkahan. Sehingga
Dan itu pun misalnya juga misalnya ada orang yang dia mungkin pekerjaannya numpuk, karena dia makan sahur maka ada potensi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang mana pada intinya bahwa perlu untuk ditanamkan dalam hati, makan sahur itu adalah disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Beliau syariahkan. Tayyib. Wa sababu barakatihi annau ta'atun lillah. Kita perhatikan di sini. Sebab keberkahan, kenapa kok diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam makan sahur tersebut ada suatu unsur taat kepada Allah. Loh, kok taat kepada Allah? Iya. Karena kenapa? Karena di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tasahharu, kalian makan sahur, sahurlah. Yang beliau ucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah bersumberkan dari hawa nafsu, enggak, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tasahharu, kalian makan sahur, sahurlah. Maka ini yang perintah siapa pada hakikatnya? Yang perintah adalah Allah Subhanahu wa taala, karena perkataan Nabi Muhammad SAW itu disandarkan pada suatu wahyu dari Allah. Sehingga di saat ada seorang hamba dia itu makan sahur, maka akan diberkahi oleh Allah. Karena kenapa? Karena hamba tersebut dia itu sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi Muhammad SAW, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat ada seorang hamba dia taat kepada Allah, maka keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annau ta'atun lillahi wa tiba'un li rasulih. Kenapa kok diberkahi? Di antara alasannya karena ini orang dia ngikut Nabi Muhammad SAW. Ittiba'. Nabi Muhammad SAW beliau makan sahur, dan beliau pun perintahkan umatnya untuk makan sahur. Beliau perintah para sahabat untuk makan sahur, dan beliau pun makan sahur pula. Ada sebagian dan riwayat Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih, halumma ila ghadail mubarak. Ayo sini kita makan suatu makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah makan sahur. Ini yang beliau sampaikan terhadap sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan sahur. Berarti di samping syariah yang berkaitan dengan masa makan sahur, itu adalah ada berupa hadis yang berupa ucapan, ada pula yang berupa tindakan yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW untuk makan sahur. Wa min akhbaril mu'inati ala siyam wal qiyam wa salatil fajri. Makan sahur ini adalah di antara hal yang bisa untuk menolong apa ini? Menolong untuk bisa melaksanakan suatu puasa. Karena kenapa? Karena memang sebagian di antara umat manusia, mereka di saat puasa dan tidak diawali makan sahur, mereka nggak bisa untuk puasa. Mereka nggak bisa untuk puasa. Cepet lapar. Baru jam 10 kok udah terasa kerucuk-kerucuk. Ada ayam berkokok dalam perut. Karena kenapa? Karena biasanya dia makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, apalagi di saat dia mau bekerja. Memang sebagian di antara orang di saat dia itu berpuasa dan tidak diawali oleh makan sahur, sebagian di antara manusia mereka itu nggak bisa bertahan sampai sore hari, bahkan kadang-kadang mereka batal puasanya. Karena kenapa? Sudah berat di tengah-tengah perjalanan. Memang sebagian di antara orang malas untuk makan sahur. Walaupun toh mungkin dia aslinya dia lapar, cuma karena lebih menang tidurnya, akhirnya makan sahur ditiadakan sebagian di antara manusia. Artinya ya mas sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, bahwa makan sahur pada umumnya itu bisa nolong untuk berpuasa. Bisa mensupport, karena yang sebelumnya di saat dia nggak makan sahur, perut keroncongan, perut kosong, di saat diisi dengan diawali dengan makan sahur, maka sudah ada di awal hari, di awal dia puasa, sudah ada isinya sehingga bisa bertahan sampai sore hari. Wal qiyami wa salatil fajri, bukan hanya sekedar menolong untuk puasa, tetapi menolong pula untuk qiyamul lail. Tentunya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik, petunjuk, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara orang jamaah
Di saat walaupun di saat puasa Ramadan, dia itu sudah sholat tarawih bersama imam, sudah sholat witir bersama imamnya. Dan di saat dia itu biasanya mungkin ada qiyamul lail tersendiri. Ada qiyamul lail tersendiri. Sehingga di saat misalnya bangunnya itu 3:30. Sedangkan misalnya timer untuk makan sahurnya itu ataupun adzan sholat subuh itu sampai jam 4 kurang sedikit, sekitar jam 4. Maka ada kemungkinan ini orang dia bisa untuk qiyamul lail. Ada orang dia bisa qiyamul lail. Sehingga di saat ada orang dia bangun makan sahur, ada kemungkinan bahwa orang tersebut dia juga mau untuk qiyamul lail. Walau terlepas dari masa sebagian di antara orang, walaupun toh makan sahur untuk sholat qiyamul lail pun tidak, untuk sholat subuh pun tidak. Kita nggak bicara orang tersebut, kita nggak bicara orang tersebut. Tapi kita bahas adalah poin yang ada dalam kitab-kitab ini, bahwa untuk orang yang makan sahur terbuka peluang sebesar-besarnya untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa qiyamul lail. Karena mungkin sholat qiyamul lail mungkin cuma 10 menit, sedangkan waktu masih sekitar 20 menit untuk bisa makan sahur. Apalagi mungkin sekedar untuk meneguk satu gelas air. Jadi masalah. Intinya bahwa terbuka peluang bagi orang-orang yang makan sahur untuk bisa qiyamul lail. Wa sholatil fajri, dan juga menolong orang tersebut, memudahkan untuk sholat subuh. Sebagian di antara orang, mereka itu nggak mau untuk sholat subuh di masjid, nggak mau untuk sholat subuh baik di masjid ataupun di rumah. Sebagian di antara orang. Tetapi di saat dia berpuasa, kalau nggak makan sahur ini nggak bisa untuk puasa. Akhirnya kemudian dia bangun, habis sahur, mau tidur lagi, nggak enak. Karena kenapa? Karena sebentar lagi sholat subuh. Akhirnya dia pending tidurnya. Kapan tidurnya? Setelah sholat subuh. Terlepas dari masa hukum yang tidur setelah sholat subuh. Sebagian di antara orang habis makan sahur, karena mikir masalah pahala, karena mungkin kesempatan di bulan Ramadan, sehingga habis makan sahur dia tidak tidur lagi, tapi adalah nunggu sholat subuh. Walaupun sebelumnya dia itu nggak sempat untuk sholat berjamaah, ataupun nggak mau untuk sholat berjamaah. Tetapi di saat bulan Ramadan, di saat dia makan sahur, tidak langsung tidur kembali, tetapi nunggu sampai selesai sholat subuh. Sehingga kalau kita dapatkan jemaah sekalian, sholat subuh di saat Ramadan, walaupun toh mungkin dalam keadaan biasa cuma 2 baris, di saat Ramadan menjadi 4 baris, menjadi 4 baris. Mungkin sebagian di antara yang 2 baris ini terisi oleh orang-orang ini, dari orang-orang tersebut. Jelas jemaah? Artinya bahwa di saat ada orang dia itu di saat dia itu makan sahur, maka dia juga dimudahkan untuk sholat fajar, untuk sholat subuh. Karena sebagian antara orang tadi kita sampaikan bahwa ada orang yang dia itu karakternya nggak bisa puasa kecuali kalau dia makan sahur terlebih dahulu, sehingga dia bela-bela untuk bangun. Karena kenapa? Karena dia mau puasa, bukan mau untuk sholat subuh, tapi mau untuk puasa. Tapi berhubung nanggung, akhirnya udah tidurnya nanti setelah sholat subuh. Habis sholat subuh baru kemudian tidur, pasang alarm jam 6:30 bangun untuk ke kantor. Jelas? Taib. Kama huwa musyahad, sebagaimana yang kita saksikan. Memang begitu realitannya. Wa min barakati, dan di antara keberkahan makan sahur adalah annau idza nawa bil insan at-taqawwi 'ala ta'ah kana ibadatan ka ghairi min al-'adah. Kita perhatikan di sini nih, di antara keberkahannya untuk makan sahur ini, kalau ada orang dia itu makan sahur, kemudian dia itu meniatkan agar kuat dalam beribadah kepada Allah, baik kuat dalam puasa, ataupun kuat dalam sholatnya, ataupun kuat dalam bekerja. Misalkan saja, apakah bekerja ini termasuk di antara bentuk ibadah? Iya, karena orang-orang yang bekerja pada umumnya, orang bekerja itu dia sedang melaksanakan suatu kewajiban. Kewajiban untuk apa? Memberikan nafkah keluarga. Berarti ini orang, dia sedang beribadah. Tayyib. Di saat misalnya ada orang dia makan sahur, maka dia kemudian niatkan untuk bisa beribadah kepada Allah, biar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatan tersebut pun
Ada suatu pahala tersendiri. Walau khasatan la tujadu fi ghairim al-akli wasyurbi wa hiqadus sahur wal aklu wasyurbu fi waqti sahar. Apalagi di sini ini adalah untuk makan sahur ini ataupun makan pada umumnya ini adalah tidak ada suatu keberkahan secara khusus, dalam artian bahwa di saat ada orang makan sahur maka ada keberkahan tersendiri. Mungkin nggak harus pakai mic. Mungkin bacakan hadis yang 176. Nah, sebentar, Afwan. Tadi Allah alam kemarin sudah kita sampaikan belum, bahwa makan sahur tidak ada batasan dalam artian masalah berapa porsi yang harus dihabiskan. Nggak ada suatu batasan. Sehingga diperbolehkan Nabi Muhammad SAW ayyajra'a ahadukum jur'atan bil ma'. Walaupun toh mungkin cuma satu teguk air, maka itu pun sudah termasuk di antara orang yang bangun untuk sahur. Maka dia mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT, ada keberkahan. Maka ini bisa menjadi suatu solusi bagi orang-orang yang malas untuk bangun makan sahur. Maka biar dia mendapatkan suatu keberkahan hidupnya, keberkahan dalam pekerjaannya, keberkahan dalam aspek kehidupannya, maka minimal dia itu meneguk satu teguk air. Terlepas dari nanti dia habis itu tidur lagi, silakan. Tapi saat sholat subuh dia bangun untuk sholat subuh, jangan bablas sampai jam 7. Karena percuma aja makan sahur kemudian dia tidak sholat subuh. Naudzubillah. Lanjut hadis 176. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 176 dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau beranjak untuk sholat. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan makan sahur? Dia Zaid menjawab, seukuran lamanya membaca 50 ayat. Syarah hadis. Kita perhatikan di sini. Ini sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis yang sahih. Beliau dapat dari mana? Dapat dari sahabat yang lain yang bernama sahabat Zaid bin Thabit yang memang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW di saat beliau masih berada di Mekah. Di Mekah. Sedangkan sahabat Anas ini adalah sahabat yang junior. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, usia sahabat Anas baru sekitar 10 tahun. Baru sekitar 10 tahun. Sehingga nggak heran di saat di sini sahabat Anas beliau mendapatkan riwayat hadis dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna. Iya, untuk bacakan afwan. Tadi udah dibaca ya? Kata beliau sahabat Zaid bin Thabit bahwa kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu. Ini di antara ulama ada yang menyimpulkan bahwa makan sahur pun disyariahkan untuk bareng-bareng. Ini di antara dalil dari tasaharna ma'a Rasulullah. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Termasuk tadi itu hadis yang kita sampaikan yang bersumberkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengajak sahabat Irbad untuk halumma ila ghadail mubarak. Ayo kita menuju ke makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti disyariatkan untuk makan sahur bareng. Enggak harus bareng siapa, bisa bareng keluarga, enggak harus bareng orang lain. Kalau seandainya bisa bareng orang lain, maka silakan, dan ini biasanya ditempuh di saat mungkin lagi masa-masa i'tikaf di masjid. Di masjid. Nabi Muhammad SAW beliau bersahur dan sahabat, kemudian habis itu beliau bangkit untuk melaksanakan sholat. Sahabat Anas kemudian beliau mengatakan, tanya terhadap sahabat Zaid, kam kan bil adzani was sahur? Kira-kira berapa jarak, waktu, durasi antara adzan dan juga makan sahur?
Kemudian kemudian sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan qadra 50 ayat, yaitu sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat ini adalah untuk baca-bacaan yang standar. Karena ini sifatnya adalah sekedar perkiraan. Kalau sekedar perkiraan maka sifatnya adalah relatif. Bisa jadi adalah surat yang ayatnya panjang-panjang, bisa jadi yang pendek-pendek. Tapi rata-rata ulama mengatakan bahwa ini suratnya yang sedang-sedang saja, sehingga bisa dibaca yang mungkin sekitar 5 menit, 7 menit, 10 menit untuk 50 ayat. Dan kecepatan bacanya pun adalah kecepatan yang standar, bukan yang ekspres, dan juga bukan yang lambat banget baru belajar Iqra baru kemudian baca Al-Quran bisa sampai berhari-hari nanti, sampai berhari-hari. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ini adalah untuk bacaan-bacaan tilawah mutawassithah, yaitu baca-bacaan yang standar, nggak cepat dan juga nggak terlalu lambat. Baik, lanjut. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau beranjak untuk sholat. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang anjuran menunda makan sahur, dan itulah yang disyariatkan. Adapun yang biasa, dari perhatian, maksud ditunda di sini bukan ditunda sebagaimana yang kita pahamin. Ini Qadrah Masyafa'al, ini syarah halaman yang ada syarahnya ini. Ini mungkin ketinggalan di mana, ini nggak ada ini. Beberapa halaman ada 5 ataupun 6 halaman yang di file yang Anda pakai saat ini. Saya nggak tahu ini yang beliau baca. Ini hanya hadis. Kemudian lanjut hadis berikutnya. Ada beberapa yang terlengkap, nggak tahu Anda nyari file yang lain nggak ketemu. Qadrah Masyafa'al. Tayyib. Di saat dibilang ditunda di situ, maksudnya bukanlah misalnya ditunda sampai jam sekian, tetapi adalah takhir, artinya mengakhirkan. Mengakhirkan. Makan sahur dekat-dekat dengan pelaksanaan waktu sholat subuh. Dekat-dekat dengan waktu azan sholat subuh. Bukan ditunda di hari berikutnya, tetapi adalah diakhirkan sampai mendekat waktu sholat subuh. Jangan awal-awal pula baru jam 1 sudah sahur. Baru jam 3 sudah sahur. Padahal jaraknya masih lama. Maka kesunahan Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah takhirus sahur, karena ada sebagian di antara hadis bahwa la yazalu ummati bi khair, atau kama qala alaihi wasallam, bahwa umatku senantiasa dalam suatu kebaikan selama mereka itu ma'ajjal fitrah wa takhirus sahur, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Selama umatku mereka itu menyegerakan berbuka puasa dan juga mengakhirkan makan sahur. Dekat-dekat dengan azan salat subuh, maka itu adalah waktu yang utama. Kalau sudah azan salat subuh, maka terdekat gak boleh untuk melanjutkan makan minumnya. Tayyib. Berarti secara umumnya mengakhirkan makan sahur itu adalah disunnahkan. Dan ini yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian dari penjelasan ulama ini, kira-kira kalau dibuat konversi zaman saat ini, yang ukuran baca surat ayat 50 ayat atau 60 ayat ini kira-kira berapa menit untuk bacanya standar. Dibilang oleh mereka, anak sendiri belum praktek, belum pernah melihat ini, belum pernah ngecek untuk bacaan anak pribadi. Yang 50 ayat untuk ayat yang standar ini berapa menit. Sebagian dari ulama mengatakan sekitar 7 menit. Sekitar 7 menit. 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit. Dan ini pun tadi kita sampaikan sifatnya adalah relatif. Karena ini baru qadra, artinya adalah sekedar perkiraan. Bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat. Tetapi yang jelas, jarak antara sahurnya Nabi Muhammad SAW dan juga azan salat subuh itu adalah sekitar 50 ayat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Nabi Muhammad SAW beliau itu selesai makan sahur masih sisa sekitar 50 ayat untuk baca Al-Quran, ataukah dihitung dari awal makan sahur? Dari awal makan sahur perlu proses, perlu waktu. Sehingga ini yang perlu untuk diteliti lebih lanjut dari perkataan penjelasan dari kalangan para ulama. Kita lanjut dulu. Adapun yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini, yaitu memajukan makan sahur sebelum waktunya, maka itu bid'ah.
disebabkan perbuatan bid'ah itu mereka menjadikan waktu imsak waktu tertentu dan untuk terbitnya fajar waktu lainnya. Padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah membatasi hal tersebut dengan tampaknya waktu subuh, di mana Allah Ta'ala telah berfirman. Taib, ntar dulu kita perhatikan bahwa di saat manusia, walaupun tahu untuk penilaian bid'ah ini tentunya akan ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah hal ini. Taib, tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW beliau tidak membatasi sebelumnya dengan adanya waktu khusus untuk menahan diri dari makan minum selama azan belum dikumandangkan. Itu adalah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak membatasi misalnya sebelum azan sholat subuh sekitar 10 menit, sekitar 15 menit. Nabi Muhammad SAW beliau nggak membatasi dengan imsak. Kapan imsaknya? Kapan nggak boleh makan minumnya? Adalah kalau sudah azan sholat subuh, fajar shadiq telah kelihatan, maka itu adalah waktu yang nggak boleh orang-orang masih makan minum. Karena kenapa? Ada sebagian di antara firman Allah SWT yang mau beliau bacakan di sini. Lanjut. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Iya. Berarti kalau sudah terbit fajar, maka sudah nggak ada tawar-menawar. Makan minum harus dihentikan. Perlu untuk diselesaikan. Karena Allah perintah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi kalian makan dan juga minumlah sampai tampak oleh kalian benang yang berwarna hitam dari benang yang berwarna putih dari terbitnya fajar. Sampai jelas-jelas fajar shadiq telah menyingsing. Itu adalah batas terakhirnya. Jangan diberikan batasan sebelum waktu-waktunya. Sehingga di saat misalnya ada orang yang memberikan suatu batasan sebelum waktunya, maka ada fadilah yang tidak didapatkan oleh orang tersebut. Karena kenapa? Karena mestinya keberkahan didapatkan di saat akhir-akhir makan sahur sebelum azan ini. Sebelum azan. Tapi sebagian di antara orang ngekat sebelum azan sudah disuruh untuk berhenti terlebih dahulu. Ini mungkin istihad, mungkin mbah-mbah kita zaman-zaman dahulu yang belum ada timer, yang belum ada waktu untuk mudah untuk mengetahui, sehingga kemudian mereka membuat suatu pertimbangan daripada nanti 15 udah berhenti terlebih dahulu. Ini sudah hampir sholat subuh. Jelas ya? Tetapi kalau kita merujuk hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW ataupun syariat agama Islam tidak batasi berhenti terlebih dahulu kecuali kalau sudah masuknya waktu sholat subuh. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengakhirkan waktu makan sahur beliau dekat dengan sholat subuh, bukan dekat sebelumnya. Baik, lanjut. Dan dia tidak mengatakan sampai tersisa 1/4 jam sebelum terbit fajar atau bagian tertentu, sebagaimana yang mereka yakini. Yang mereka maksudkan dari hal itu sebenarnya adalah kehati-hatian. Akan tetapi mereka salah dalam menerapi kaumnya dan membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Seakan-akan kata beliau bahwa orang yang memberikan suatu batasan sebelum masuknya azan sholat subuh membuat syariah yang baru. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau tidak memberikan suatu batasan kecuali adalah kalau sudah azan baru kemudian nggak boleh untuk makan minum, bukan yang sebelum masuk waktu sholat subuh. Baik, lanjut. Karena kehati-hatian yang sesungguhnya adalah mengikuti perbuatan dan ajaran syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru kehati-hatiannya adalah ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Seandainya perkara itu adalah baik, maka pastilah mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ditambah lagi bahwa Allah Ta'ala telah memudahkan dan melapangkan dalam hal puasa. Oleh karena itu dia tidak mengatakan sampai terbit fajar, melainkan dia berfirman hingga jelas, yaitu tampak jelas dan yakin. Oleh karena itu jika seseorang makan dan minum berdasarkan tersisanya waktu malam hari, lalu nampak jelas baginya bahwa fajar telah terbit, maka puasanya tetap sah meskipun hakikatnya dia telah makan dan minum setelah terbitnya fajar. Yang lebih mengherankan lagi bahwa mereka selalu was-was dan menyulitkan diri dalam urusan puasa.
Padahal syariat telah memudahkan dan menggampangkan urusannya. Ditambah lagi mereka melaksanakan sholat sebelum fajar benar-benar terbit. Padahal sholat tidak akan sah sampai terbitnya fajar benar-benar diyakini secara pasti tanpa ada keraguan di dalamnya dari sisi manapun. Bahkan jika dimintakan persaksian akan terbitnya fajar, maka pastilah dia akan bersaksi. Akan tetapi tidaklah orang-orang meninggalkan suatu sunnah, melainkan pastinya mereka akan menggantinya dengan suatu bid'ah. Karena mereka juga mengumandangkan azan sebelum terbit fajar, padahal itu tidak sah kecuali jika ada orang yang mengumandangkan azan setelah terbit fajar. Lalu setelah itu mereka pun butuh mengingatkan akan terbitnya fajar dengan selain azan. Yang lebih mengherankan lagi bahwa para ulama mendiamkan hal tersebut. Bahkan ada yang memerintahkan orang-orang untuk melakukannya. Sampai-sampai mereka pun membuat jadwal imsakiyah untuk bulan Ramadan. Lalu mereka berkata, waktu fajar adalah pada jam sekian, sedangkan waktu imsak adalah pada jam sekian. Padahal Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan itulah yang dilakukan dan diperintahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang-orang yang berlawanan dengan syariat, di mana beliau menganjurkan untuk menunda makan sahur, sedangkan mereka menganjurkan untuk memajukannya. Padahal sebaik-baik puasa adalah menunda sahur dan mempercepat berbuka. Sebagaimana bahwa orang yang menunda berbuka puasa sampai waktu antara maghrib dan isya atau lebih dari itu adalah orang yang menyelisih syariat, maka demikian juga orang yang memajukan waktu sahur antara dua azan atau bahkan lebih dari itu adalah orang yang menyelisih syariat. Masih banyak? Mas Tumen, sebentar Afwan. Lanjut. Nah. Hal tersebut adalah kemudahan dari syariat. Jadi puasa itu sama sekali tidak akan membebani orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala menganjurkan untuk makan sahur dan menundanya atau mengakhirkannya. Jadi seakan-akan seseorang memajukan makan siangnya dan menunda makan malamnya, sehingga apabila dia makan sahur, dia tidak akan merasa lapar meskipun waktu siang telah berlalu. Oleh karena itu apabila seseorang telah terlatih atas kondisi tersebut, maka dia tidak akan merasa terbebani, sehingga orang-orang pada akhir Ramadan tidak akan merasa terbebani oleh perkara tersebut. Taib. Langsung hadis 177. Hadis 177 dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar sedang beliau dalam keadaan junub lantaran istrinya berjima, lalu beliau mandi dan berpuasa. Syarah hadis. Taib. Ini bab baru, masih berkaitan dengan masalah puasa, tentang salah satu di antara keadaan Nabi Muhammad SAW di saat masa-masa puasa beliau. Beliau itu di saat sudah datang waktu sholat subuh, sholat subuh. Beliau ini dalam keadaan junub. Habis itu kemudian beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Berpuasa. Junubnya adalah karena faktor jima, karena faktor berhubungan suami istri. Berarti kesimpulan yang inti bahwa orang yang berhubungan suami istri, kemudian kebetulan saat itu adalah dia puasa,
Kemudian habis itu dia bangun tidur, habis tidur bangun-bangun setelah azan sholat subuh. Pertanyaannya begini, apakah puasa orang ini hukumnya sah ataukah tidak sah? Maka hukumnya adalah sah. Karena kenapa? Karena terjadi junubnya adalah sebelum azan sholat subuh. Sebelum azan sholat subuh. Terlepas dari masalah orang ini mau segera mandi ataukah ditunda nanti sehabis sholat subuh. Di saat dia tunda sampai sholat subuh dikumandangkan, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tetapi yang nggak boleh adalah habis sholat subuh kemudian berhubungan suami istri. Maka tentunya perlu untuk membayar kafarat uzma, kafarat yang besar. Nanti ada pembahasan tersendiri. Intinya bahwa di sini nih Nabi Muhammad SAW beliau pernah, ini bukan cuma satu istri beliau yang bercerita, tetapi adalah Aisyah dan juga Ummul Mukminin yang lain yang berbau Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Tentang Nabi Muhammad SAW, beliau di saat adzan salat subuh beliau dalam keadaan junub, belum mandi jinabat. Habis itu kemudian beliau mandi dan beliau sholat dan beliau tetap melaksanakan puasanya. Berarti puasanya nggak batal. Lanjut. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu fajar, sedang beliau dalam keadaan junub lantaran istrinya berjima. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa tidak apa-apa berpuasa ketika seseorang sedang wajib mandi. Lalu dia mandi setelah terbit fajar. Dan tidak ada perselisihan pendapat tentang hal tersebut apabila sebabnya adalah ihtilam atau mimpi basah. Iya, berarti kalau misalnya junubnya karena faktor ihtilam, mimpi basah ataupun yang lain selain berhubungan suami istri, maka keadaannya pun sama. Asalkan kejadian itu ada sebelum azan sholat subuh, maka puasanya tetap sah walaupun toh mandinya setelah sholat subuh. Dalam artian maksudnya adalah mandinya setelah azan sholat subuh. Nah, apakah dia perlu untuk mengqadha puasanya? Tidak perlu untuk mengqadha puasa karena sebagian dan riwayat Nabi Muhammad SAW beliau di saat kejadian tadi ini wala yaqdi, beliau tidak mengqadha puasanya. Berarti dihukumi puasa beliau adalah puasa yang sah. Kalau dibilang apakah ini berlaku untuk hanya Nabi Muhammad SAW? Ternyata enggak. Karena kenapa? Karena ada sebagian di antara sahabat mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ada di balik dinding mendengar percakapan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang dia katanya junub, kemudian dia bangun-bangun setelah sholat subuh, setelah azan sholat subuh. Apakah anak boleh untuk berpuasa? Dijawab Nabi Muhammad SAW perlu untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau pun dalam keadaan begitu. Beliau pernah. Jelas ya? Baik, lanjut. Adapun jika hal tersebut terjadi karena kesengajaan, maka ada perselisihan pendapat di antara kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi setelah itu mereka pun bersepakat bahwa hal tersebut tidak apa-apa dan tidak lagi ada perselisihan pendapat kecuali sangat sedikit sekali. Dan hadis tersebut di atas jelas menyatakan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Sebagian ulama rahimahullah telah beristinbat bahwa hal tersebut diperbolehkan di dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala berfirman, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Ta'ala membatasi ketiga hal tersebut yang merupakan pokok perkara yang membatalkan puasa sampai nampak terbit fajar, dan konsekuensinya adalah fajar terbit sedang dia wajib mandi. Firman Allah Ta'ala, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah anak. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah
Janganlah sekali-kali perkara syahwat itu membuatmu lalai dari berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak mustahil bahwa ayat tersebut berlaku umum untuk makna yang pertama, makna yang kedua, dan makna yang lainnya dari kebaikan dunia dan akhirat. Tayyib. Tadi ini intinya yang berkaitan dengan masalah hadis Nabi Muhammad SAW yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang masalah Nabi Muhammad SAW beliau junub di saat sudah masuk azan salat subuh dan beliau melanjutkan puasanya. Nah, jadi masalah. Dan ini pun nanti pembahasannya jemaah sekalian dikaitkan dengan masalah orang yang lagi haid. Seorang perempuan yang lagi haid. Di saat seorang perempuan dia lagi haid, misalnya dia itu bangun setengah 4, bangun setelah setengah 4, haidnya sudah berhenti, berarti dia sudah suci. Tapi dia belum segera mandi. Karena kenapa? Karena mungkin dia masih mempersiapkan makan sahur suaminya. Dia mandinya kapan? Mandinya adalah setelah azan salat subuh. Pertanyaannya adalah apakah ini puasa wanita ini sah hukumnya? Puasanya adalah sah hukumnya. Tadi ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama. Kecuali mungkin di saat ini si wanita di saat dia sucinya adalah setelah azan salat subuh. Kalau setelah azan salat subuh dan dia baru suci, maka dia masih dihukumi orang yang haid yang nggak perlu untuk berpuasa di hari tersebut. Tinggal nanti diganti dengan hari yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ini waktu sudah habis. Nanti sehabis sholat Isya kita buka tanya jawab insyaallah. Nanti untuk hadis yang tadi ini masih banyak syarahnya. Dikit lagi berapa paragraf? Panjang atau pendek? Ya, bismillah. Nah. Perkataan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma di dalam hadis memasuki waktu fajar, yaitu di beberapa kesempatan, dan itu bukanlah adat kebiasaan yang selalu beliau lakukan. Iya, berarti Nabi Muhammad SAW tidak senantiasa begitu. Kalau Ramadan pasti begitu, enggak. Tetapi ada kejadian mungkin sebagian di antara keadaan yang mungkin Nabi Muhammad SAW beliau belum sempat untuk mandi, tahu-tahu kemudian azan salat subuh. Karena kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah habis berhubungan kemudian beliau mandi. Itu kebiasaan beliau apalagi di saat Ramadan. Sehingga ini jangan dihukumi bahwa berarti sunnah dong mengakhirkan mandi sehabis azan salat subuh. Ini salah paham orangnya. Orangnya. Nah, lanjut. Nah. Bahkan yang lebih utama adalah meninggalkannya kecuali ada suatu kebutuhan seperti takut udara dingin dan yang sejenisnya. Iya, takut udara dingin. Padahal nih pagi-pagi juga masih dinginnya bukan main. Takut udara dingin ataupun mungkin sibuk menyiapkan barang-barang keluarganya, bangunin anaknya, tahu-tahu sudah azan salat subuh sebelum dia mandi jinabat. Terlepas dari masalah sebabnya, tapi yang jelas di saat dia belum mandi jinabat, kejadian junubnya adalah sebelum azan salat subuh, kemudian masuk azan salat subuh dia belum mandi jinabat, maka sah hukum puasanya. Sah hukum puasanya. Tinggal mandi jinabat, kemudian berangkat ke masjid untuk salat subuh dan lanjutkan puasanya. Allahu a'lam bishawab. Kita coba sekian insyaallah untuk pertemuan ini, dan nanti di pertemuan berikutnya dibahas hadis berapa? 178 insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap pertemuan kita insyaallah. Dan habis salat Isya insyaallah kita buka tanya jawab, barangkali ada pertanyaan. Untuk sesi pertama kita tutup dengan doa waktu majelis. Subhan wa hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح